Halo, apa kabar Anda semua? Ini kita ketemu di akhir pekan bersama dengan Bung Rocky Gerung, tapi kelihatannya ini safari Bung Rocky terus berlanjut ya, Bung Rocky. Di mana sekarang Anda posisi? Saya di Malang. Kemarin dari Surabaya terus langsung geser ke Malang rupanya ya. Iya, muter-muter karena permintaan ceramah itu intensitasnya tinggi sekali tuh. Oh, Sehari bisa ada 20 kampus minta, paling saya bisa 2-3 lah itu. Jadi mm, terlihat bahwa ada gairah baru di kalangan masyarakat sipil, terutama kampus, untuk mengaktifkan kembali harapan perubahan. Jadi betul-betul luar biasa. Keadaan hari ini kendati kasakusuk di Jakarta jalan terus, tukar tambah elit jalan terus, tetapi energi masyarakat sipil dan energi kampus itu nggak mungkin dihalangi lagi untuk menuntut perubahan. ya, ya, ya. Saya pikir Anda mau inspeksi rumput di Stadion Gajayana gitu. Kalau soal rumput itu biarkan urusan para ahli yang tidak mengerti. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal stadion, saya kira kita tentu ada kenangan kita kelam ya tentang ya, Stadion Kanjuruhan di Malang, dan saya Ya, kira duka itu masih sampai sekarang masih terus tersisa dan bersama dengan para korban-korban, dan duka kita itu harusnya lebih fokus kepada soal-soal begitu ya daripada sibuk ribut soal rumput ya, Bung Rocky ya. iya, saya nangkap pada suasana yang masih berduka dan ada semacam ada hal yang di batin mereka tuh kok nggak selesai ya. Jadi Hmm. kalau saya ngomong di situ tuh dan nyinggung sedikit merasa bahwa iya memang nggak fair. Ada yang nggak. Jadi kata kunci mereka itu kami tidak mengerti kenapa didiamkan. Itu intinya tuh. Jadi Hmm. poin kita selalu, poin FNN berupaya untuk menggali apa sebetulnya persepsi publik terhadap kekuasaan, persepsi publik terhadap tokoh-tokoh yang namanya disebut-sebut tapi impactnya pada kehidupan sosial dan keamanan itu nggak dirasakan. Ya, Jadi ya, itu yang mungkin kita anggap sebagai api dalam sekam itu, apalagi ya, ya. daerah Jawa Timur ini kan Hmm. terkenal kondisinya kadangkala ya teduh-teduh, tapi di bawah tuh arus arus politik bawahnya itu kuat sekali. Ya, ya, dan Anda, saya membayangkan itu suasana di Malang itu sampai sekarang bagaimanapun juga seperti yang Anda sering sebut misery gitu ya. Ada perasaan itu ya Ya sekarang. itu, ya itu istilah tepat tuh, misteri ya. Ada kepedihan dan kepedihan itu satu waktu pasti mencari saluran. Nah, Hmm. kalau saluran itu disediakan oleh negara yang mungkin orang anggap yaitu saluran untuk mengkanalisasi. Tapi kadang-kala orang perlu saluran ekspresi itu, dan itu bisa bentuk demonstrasi yang orang nggak tahu asal usulnya apa, tiba-tiba tumpah ke jalan semua. Itulah misteri dari politik. Tiba-tiba ada gerakan sosial dan baru orang bisa beri nama gerakan itu kalau hasilnya menguntungkan disebut sebagai revolusi, kalau gagal disebut makar tuh. Dan suasana itu saya tangkap di sepanjang perjalanan saya ke daerah Jawa Jawa Timur terutama. Ya, ya, ya. Oke. Bung Rocky, ini kita balik ke Jakarta lagi ya. Saya kira karena Ya, bagaimanapun apa yang terjadi di daerah itu, apa yang terjadi di daerah itu sebenarnya juga cermin apa yang terjadi kebijakan yang ada di pusat begitu ya. Dan ini saya mau ngomong soal Pilpres sekarang ini berkaitan dengan kemarin ada acaranya sebenarnya acara persaudaraan etnis Batak yang bermarga Simbolon gitu saja kebetulan. Jadi ya ini yang disebut apa ya, suku saja ya, ini kegiatan suku lah gitu ya. Bukan bukan hanya suku, lebih kecil ya, karena keluarga, marga, bahkan sorry, marga. marga ya, marga Simbolon, dan di situ ada ketuanya itu adalah Effendi Simbolon gitu ya. Dan yang kita tahu kan Effendi Simbolon ini adalah politisi PDIP, dan di situ dia secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto, dan ini saya kira merupakan salah satu indikasi-indikasi yang sering Anda sebutkan bahwa sampai sekarang memang ada ketidaklegaan di internal PDIP dengan penunjukan Ganjar Pranowo itu. Ya itu yang selalu orang kalau ketemu formal kan enggak, itu satu keputusan, satu hal yang diputuskan dalam pikiran akal sehat partai, dan Ibu Mega memang diberi hak untuk memutuskan. Memang kita tahu itu yang keluar itu formal statement. Tetapi informal psychology itu yang mesti kita baca tuh. Tentu Effendi Simbolon ini ada tokoh lama dan tahu bagaimana kimia politik Ibu Mega tuh, tahu bagaimana faksi-faksi di sekitar PDIP itu. Tiba-tiba kaget Ibu Mega mengucapkan Ganjar sebagai calon presiden kan.
Dan Effendi dia tentu ingin mengembalikan marwah partai, yaitu demokrasi melampaui feodalisme, kan itu intinya tuh. Nah, Effendi datang dari tradisi yang ceplas-ceplos tuh, banyak kasus yang kemarin-kemarin soal Effendi Simbolon. Tapi dia tenang untuk menganalisa dan menemukan soal yang kemudian membenarkan konstatasi kita atau hipotesa kita bahwa di dalam PDIP keretakannya belum bisa disemen sekedar prinsip Soekarnoisme. Jadi semen itu akhirnya mulai mulai luntur dan kelihatan bahwa memang temboknya itu retak. Jadi kira-kira begitu pesannya. Walaupun secara simpel kita tahu itu peristiwa kebudayaan, tetapi Effendi Simbolon adalah tokoh politik dan udah malang melintang di PDIP. Jadi sinyal Effendi Simbolon adalah sinyal bahwa ada yang salah ketika Kartini itu diganti oleh Kartono. Gampangnya begitu lah. Ya. Nah, kalau kita lihat sikap dari Ibu Megawati dan juga PDIP ini kan biasanya sangat keras terhadap perlawan terhadap apa ya, pembangkangan, ini boleh kita sebut dalam tanda petik pembangkangan lah ya, pembangkangan terhadap keputusan ketua umum, kan selalu mereka menyatakan bahasa tegak lurus, kan begitu ya. Saya kira kita udah bisa menduga dalam saya kira 1-2 hari ini akan ada tindakan yang keras dan tegas terhadap Effendi Simbolon. Dan tetapi apakah kemudian menurut Anda ini bisa juga memicu semacam eksodus gitu karena ada yang memulainya gitu, dalam hal ini Effendi Simbolon? Saya mau nahan kata itu eksodus, tapi udah diucapkan. Kalau gitu tahan aja. Sebagai analisis saja, sebagai analisis ya kan. Ya, kalau analisis istilah Jawanya bedol desa itu. Oh, bedol desa. Sama aja seperti eksodus. Tapi kelihatannya PDIP akan berhitung keras karena Effendi juga berhitung kuat. Kalau dia dipecat itu impact-nya itu makin bagus buat Effendi Simbolon tuh, bahwa dia akan memimpin bedol desa tuh, dari PDIP pindah ke Gerindra. Gampangnya begitu kira pikiran publik. Tapi tentu basa-basi diperlukan ya, ini kan peristiwa kebudayaan dan sebagai sesama peserta pemilu harus saling menyapa atau diselesaikan secara budaya itu perbedaan. Mungkin juga Effendi menempatkan diri sebagai jembatan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo yang memang akhir-akhir ini juga menegangkan karena janji batu tulis itu, perjanjian batu tulis bahwa Ibu Mega masih akan bersama dengan Prabowo, ternyata tinggal batunya, tulisannya udah kehapus kan. Jadi kira-kira itu soalnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa faksi-faksi di PDIP itu tetap tidak tiba pada keputusan yang sama untuk mendukung Ganjar tuh. Dan itu menyebabkan relawan-relawan Ganjarnya Mega pun berantakan tuh. Sekarang kita bisa lihat Maningin misalnya tuh. Tiba-tiba Projo itu kasih statement untuk pergi ke Prabowo. Saudara Budi Ari Setiadi, saudara Budi itu. Memimpin Projo bertemu dengan kalangan pendukung Jokowi yang lain tuh. Lalu gerbong Jokowi akhirnya diberangkatkan menuju Hambalang kan. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana misalnya perasaan Ganjar? Ganjar berharap relawan Jokowi tetap bersama dia. Tetapi tentu relawan Jokowi yang tadinya mengasuh Ganjar nggak bakal diterima oleh PDIP kan? Karena itu dianggap sebagai orang-orang Jokowi itu. Jadi kita melihat bahwa vendetta ini, perang karena dendam ini akan berlanjut. Nah, Effendi Simbolon mengambil, bukan memanfaatkan situasi, tapi melihat momentum itu sebagai momentum yang berbahaya bagi partai. Jadi dia sebenarnya kasih peringatan pada partai dengan cara kalau terus begini itu bisa bedol desa atau bisa eksodus loh ke Gerindra tuh. Tetapi dengan cara yang lain Effendi mengatakan sudah terjadi gerakan eksodus itu dan pasti pemimpinnya adalah Effendi Simbolon. Ya. Oke, tapi justru saya kalau lihat soal ketegangan itu sekarang memang ya bagian ini kalau Pak Prabowo-nya kelihatannya banyak senyum-senyum, bahkan mengaku sekarang lebih sivilen gitu ya, udah nggak galak lagi. Tapi justru yang terjadi itu ketegangan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi ya, dan kelihatannya dalam hal ini kemudian Effendi Simbolon berada pihak dia berada dalam bloknya Pak Jokowi gitu. Kelihatannya dalam 1 minggu ke depan akan ada peristiwa di PDIP itu. Ketegangan ini kan mesti pecah. Nggak bisa misalnya disembunyikan lewat konferensi pers, tiba-tiba tokoh-tokoh PDIP yang memang disuruh untuk mengasuh Ganjar itu konferensi pers, nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa itu artinya banyak apa-apa di situ. Kenapa ada konferensi pers? Jadi kita bayangkan nanti statement mungkin mulai hari ini relawan Ganjar yang diasuh oleh PDIP ini, saya mesti bedakan ya, relawan Ganjar PDIP dan relawan Ganjar yang diasuh Jokowi. Jadi tetap ada duel justru di antar relawan. Kan dianggap ini saling merampok isu tuh. Tapi balik pada Effendi Simbolon, dia mengerti bahwa
keadaan di PDIP itu susah untuk direkatkan kembali. Jadi sebaiknya putuskan aja mau Ganjar dilanjutkan terus, itu berarti PDIP sendirian, yaitu sekedar faksi Megawati, belum tentu juga faksi Puan atau faksi teman-teman lain dari GMNI sama dan sepakat untuk mengajukan Ganjar tuh. Nah, kita belum lihat satu ketentuan yang final dari PDIP, dan berarti sangat mungkin Ganjar di tengah jalan juga dicopot itu, dianggap ya udah dibalikin lagi ke Jokowi, dan Jokowi bilang ya terlambat, saya udah ke Prabowo. Nah, itu yang saya sebut dari awal analisis saya, Ganjar kasihan dipingpong, dijadikan semacam komoditas untuk yang menyambut sesuatu yang palsu, yaitu gairah bahwa PDIP tetap tegak lurus pada ajaran Soekarno. Sementara orang sekarang itu mungkin nggak lihat lagi apa hubungannya Soekarno dengan Ganjar. Kan bagi milenial yang bahkan 60% suaranya itu nggak lagi melihat kondisi seperti yang dibayangkan oleh kader-kader PDIP 10 tahun lalu yang masih terkait dengan ajaran Soekarno. Saya tetap menginginkan PDIP itu tegak lurus dengan pikiran Soekarno, karena Soekarno ada bagian dari sejarah yang nggak mungkin dihapus pikirannya, jejaknya tuh, cara dia berpikir tentang diplomasi, cara dia mengaktifkan imajinasi tentang bangsa yang dipersatukan oleh nasib. Itu yang kita sering dengar Ernst Renan bilang begini. Nah, itu nggak ada pada Ganjar kemampuan itu. Ganjar sibuk TikTok kemana-mana tuh pencitraan, dan nggak ada hubungannya dengan masa asli PDIP, yaitu Wong Cili itu dasarnya itu tuh. Nah, pencitraan itu yang juga dianggap oleh publik bahwa milenial itu udah nggak ngerti hubungan Ganjar dengan Bung Karno, padahal dulu Ganjar diasosiasikan sebagai milenialnya Bung Karno tuh. Itu kesulitan komposisi PDIP begitu. Ya, saya masih agak sulit untuk memahami cara berpikir Ibu Megawati ya, Bung Rocky. Kan kita menduga bahwa seperti kita juga pahami, Ibu Megawati kali ini mungkin tidak akan mengulang kesalahan ketika dulu dengan Pak Jokowi, ya, begitu, yang waktu itu digerilya oleh lembaga survei, digerilya oleh publik opini, dan kemudian memaksa Ibu Megawati mundur dari pencapresan dan memberikan tiketnya pada Pak Jokowi. Untungnya dalam hal ini Pak Jokowi bagaimanapun ternyata memang dia lebih kuat dibandingkan dengan PDIP sendiri. Tapi pada kasus Ganjar ini kan beda sekali dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi punya relawan-relawan yang cukup militan, yang bahkan pecah gesang derek Pak Jokowi, hidup mati itu Pak Jokowi. Tapi pada Ganjar kan tidak gitu. Ganjar dulu itu saya kira, kalau toh betul, ini sekali lagi, kalau toh betul dulu elektabilitasnya itu tinggi, saya kira itu kan perpaduan antara suara PDIP dan suaranya Pak Jokowi gitu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Ya itu akibat dari Ibu Mega. Jadi coba kita balik pada square one, pada kotak pertama. Ibu Mega kehilangan momentum untuk menghasilkan kader. Kader yang dia bayangin memang Ganjar. Lalu Ganjar dibuai oleh lembaga survei dan merasa kok nggak diumumin ya. Karena Ganjar tetap melihat Puan yang akan diumumkan. Karena itu Ganjar kemudian ya separuh balelo dari Mega kan, dan Mega tahu bahwa ini kelakuan yang indisipliner tuh. Yeah. Tapi Ganjar percaya diri kalau dia balelo dia masih akan diasuh oleh Jokowi, dan Ganjar yakin bahwa di bawah ke pengasuhan Jokowi dia bisa jadi calon presiden, entah mau ditaruh di tempat mana, entah mau ditaruh di PDIP kembali. Tapi Ganjar percaya secara individu memang dia populer. Yang dia nggak hitung bahwa Mega juga bisa berpikir di luar dugaan dia, itu menarik kembali Ganjar. Nah, waktu Ganjar ditarik ke PDIP, Ganjar mengalami devaluasi. Karena batin dia sendiri tahu bahwa dia harusnya diasuh oleh Jokowi. Nah, Jokowi tidak mungkin berdamai dengan Megawati karena berkali-kali peristiwa yang melecehkan Jokowi kan. Jadi itu latar belakangnya sebetulnya kalau kita bikin analisis yang dalam. Nah, Ganjar salah berhitung, dari awal salah berhitung. Megawati juga salah berhitung. Dia berpikir kalau diambil alih dari Jokowi dengan lega untuk ikuti perintah Mega untuk bergabung dengan Ganjar. Padahal Jokowi ingin membangun dinasti sendiri juga, nggak mau terus-menerus di bawah dinasti Megawati itu, kendati sama-sama satu partai. Kan psikologi ini yang nggak pernah dihitung. Dan apalagi dihitung oleh penasihat Jokowi, itu kan nggak pernah dihitung. Nah, lembaga survei juga karena dungunya tuh sekedar menganggap bahwa elektabilitas Ganjar itu stabil entah di Jokowi entah di Mega. Jadi orang nggak ngerti psikologi politik. Ini bahayanya lembaga survei yang dungu ini sekedar mengelulukan Ganjar. Nah, sekarang Ganjar yang tersiksa. Saya kasihan pada Ganjar. Tadinya dia betul-betul calon presiden, sekarang dia betul-betul sekedar dicalonkan oleh seseorang yang nggak punya calon lagi, yaitu Megawati.
Nah, supaya pulih itu ya Megawati evaluasi lagi. Buat Ganjar itu salah kamar sebetulnya tuh. Nah, bagian ini yang mungkin udah terlambat karena keretakan di PDIP menyebabkan semua kamar akhirnya nggak ada isinya lagi. Ya, dan kita sendiri kan sebenarnya sudah bolak-balik mengingatkan bahwa Ganjar ini kelihatannya mencoba track persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan begitu sebenarnya gitu kan itu dan mudah membacanya gitu dan saya kira Ibu Megawati juga paham gitu. Makanya kenapa kemudian kok tiba-tiba di last minute yang seperti Anda sebut tadi mestinya mendukung Kartini malah mendukung Kartono, mestinya Puan Maharani jadi malah jadi Ganjar Pranowo kan begitu. Kelihatannya ada operasi intelijen juga. Mungkin ini post factum kita mulai menangkap bahwa Ganjar ya diselundupkan ke dalam Megawati untuk membuat Megawati itu uh, mimpi, tiba-tiba mimpi bahwa oh ini yang dimaksud dengan warisan Soekarno tuh. Jadi kalau kita taat asas, ya mestinya Mega anggap bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Soekarno loh, karena tetap di publik rakyat bawah itu Ganjar nggak kelihatan loh, Ya. semacam dignitas sebagai pewaris pikiran Soekarno. Nggak sedikit pun kita dengar apa pengertian Ganjar tentang marxisme. Dalam uraian yang filosofis ya, dalam uraian yang betul-betul pendidikan politik seperti Bung Karno melakukan pendidikan politik kendati melalui orasi itu. Seluruh orasi Bung Karno itu memang berbunga-bunga, tetapi di dalamnya ada pelajaran retorika, ada pelajaran logika. Itu nggak diperoleh di Ganjar, jauh sekali itu. Sedikit pun mungkin 0,02% tuh kalau saya hitung tuh. Kemampuan Ganjar untuk menyerap logika Bung Karno, cara Bung Karno mengolok-olok Presiden Amerika misalnya, atau cara Bung Karno mengucapkan semacam kejenakaan, kita nggak lihat. Karena di sekeliling Ganjar adalah kamera-kamera yang hanya ingin pencitraan, yaitu bahasa tubuhnya tuh, cara dia mengorganisir tubuhnya sendiri. Padahal Bung Karno itu mengorganisir pikiran bangsa, itu bedanya tuh. Itu yang saya kasih kritik pada PDIP. Sayang betul bahwa Bung Karno diingat sebagai manusia lengkap, sementara Ganjar itu ya sekedar ersat dari Bung Karno tuh, sesuatu yang nggak lengkap tapi dipaksakan. Saya minta maaf kasih kritik ini karena saya sayang kalau PDIP kehilangan marwah Soekarnoisme. Iya, ya. Nah, sekarang saya jujur aja saya sulit membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh PDIP ya. Karena apa? Karena Ganjar ini kan udah sulit untuk dikapitalisasi ya. Karena bagaimanapun kan sebagai gubernur 2 periode di Jawa Tengah tidak banyak prestasi. Kalau kita tidak menyebut bahwa banyak blundernya di sana begitu ya. Dan saya jadi tidak heran ketika tiba-tiba dia melakukan belusukan di Jakarta, kemudian dia dihajar rame-rame oleh bukan hanya yang anti pada mereka, tapi juga yang selama ini jadi pendukung dia juga melakukan hal yang sama gitu. Iya, akhirnya mulai dibuka tuh. Kalau misalnya Ganjar prestasinya apa tuh? Banjir di Semarang masih jalan. Apa prestasi Ganjar? Nanti milenial akan tagih tuh bahwa Ganjar berhasil nggak di bidang penyelamatan lingkungan di Jawa Tengah? Gagal karena ada masalah kendeng, masalah wadas yang nggak diselesaikan, yang berarti merampas hak lingkungan rakyat itu udah gagal. Gagal berhasil nggak mewujudkan pendapatan di Jawa Tengah? Gagal. Jawa Tengah tetap provinsi paling miskin di Jawa tuh. Dan apa namanya, Ganjar berhasil nggak dalam soal pendidikan? Gagal. Ada 45.000 anak yang gagal masuk SMA setiap tahun di Jawa Tengah tuh. Jadi nggak ada satupun prestasi Ganjar sebetulnya. Nah kalau kita lihat misalnya apa yang disebut statistik makro itu, nggak ada satupun yang jadi alasan bahwa Ganjar bisa meneruskan suksesnya dari Semarang, dari Jawa Tengah ke Jakarta. Lalu dari Semarang itu tertinggal terus kok. Dan itu sebetulnya yang menyebabkan kalau saya datang ke kampus-kampus, orang merasa bahwa iya ya, apa sebetulnya dasarnya Ganjar untuk calon presiden sementara Jawa Tengah itu nggak berhasil sedikit pun, sama dengan mengatakan Jokowi klaim bahwa dia berhasil lakukan segala hal, padahal statistik menunjukkan sebaliknya itu. Jadi itu intinya tuh. Nah ini hanya bisa terjadi karena PDIP sekedar mengingat nama yang lagi populer, bukan nama yang akan dibully atau diulas oleh netizen. Saya kira ini perlu kerja keras ya untuk untuk menjadikan Ganjar ini nanti lebih kompetitif pada Pilpres 2024, dan saya kira menjadi masuk akal kalau kemudian sekarang PDIP pasti tidak menginginkan hanya ada 2 pasang calon saja head to head antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Jelas itu akan merugikan Ganjar dan dengan kondisi sekarang ini. Iya, karena itu yang paling bagus ya kocok ulang lah tuh, nggak ada salahnya juga demi Ganjar juga. Calonnya diperbanyak gitu ya.
Iya, calonnya mesti diperbanyak tuh. Jadi Ganjar juga harusnya ucapkan itu ke publik. Bahwa saya kira saya menginginkan ada calon lain itu. Dengan cara itu ada kesempatan, masih punya kesempatan untuk membelah suara dan mengkonsolidasi ulang kepemimpinan di PDIP. Jadi ini kita belikan pada PDIP dan kita hanya bisa katakan ini salah pilih itu. Tetapi tentu begitu kalimat ini kita ucapkan, ya buzzer PDIP akan menyerbu kita tuh, FNN, saya segala macam. Tapi ini resiko analisa. Kita kan nggak boleh nahan analisa. Saya mau sebut itu salah pilih itu. Dan itu yang, kalau kita bilang salah pilih gimana? Tanya aja pada Effendi Simolon. Ya, ya, ya. Anda nggak perlu khawatir, Bung Rocky, karena sejauh ini, kalau pengamatan kami kan, pengamatan kita kan PDIP itu buzzernya buzzer organik, jadi bukan buzzer-buzzer yang selama ini dukung Pak Jokowi, jadi relatif masih bisa diajak ngomong. Kira-kira Ya, itu pentingnya. Ya, saya ajukan ini supaya buzzer-buzzer itu mari kita diskusikan, Bung. Masih bisa dipilih ulang tuh, itu intinya. ya, Lain kalau buzzer Jokowi itu mah serampangan. Ini buzzer ya. PDIP melekat dengan kepentingan partai dan buzzernya juga pasti cemas dengan keadaan PDIP. Ini buzzer PDIP buzzer yang jujur. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya. Ya. Nah, ini yang lebih jujur lagi nih. Yes, oke.